Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, angkatan 2019. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah yang dialami oleh konseling. Yang pertama, yakni identifikasi masalah. Subjek yang berinisial AS yang bersekolah di salah satu sekolah di Kabupaten Rekang. Nah, subjek kasus ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Saat ini subjek tinggal bersama orang tua kandungnya serta kakek dan neneknya. Jarak antara sekolah ke rumahnya lumayan jauh sehingga tidak jarang subjek terlambat datang ke sekolah. Subjek kasus juga tidak begitu dekat dengan orang tuanya, namun sangat dekat dengan kakek dan neneknya karena orang tua subjek lebih berfokus pada pekerjaan sehari-harinya dan tidak memerhatikan anaknya. Subjek kasus terkenal sebagai siswa yang pendiam, baik dan sedikit jahil. Namun ada kesalahan yang subjek lakukan terhadap temannya sehingga subjek ini sering bolos dari sekolah. Selanjutnya yang kedua yakni diagnosis. Nah, subjek yang berinisial AS dari hasil identifikasi kasus dapat dipaparkan sebagai berikut. Subjek kasus sering bolos sekolah karena individu memiliki tekanan sosial dengan lingkungan sekolahnya. Subjek tidak dapat bergaul dengan teman-temannya. Subjek telah melakukan kesalahan dan tidak diterima oleh teman-temannya. Berdasarkan pendekatan konseling dapat diperoleh A. Activating atau event, yakni kurangnya perhatian dari orang tua. B. Belief, yakni takut tidak diterima oleh teman-temannya. Dan yang terakhir, consequence atau subjek consequence, yakni subjek mengambil keputusan untuk bolos. Dan ketiga, yakni prognosis. Hasil prognosis subjek yang berinisial AS sebagai berikut. Sebagai berikut, yakni A. Pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa melalui tingkah lakulah seorang individu akan mengambil proses mental yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan menilai, membandingkan atau menanggapi stimulus sebelumnya terjadi reaksi. Pendekatan yang kedua yakni pendekatan modern, pendekatan postmodern. Postmodern dipandang sebagai bagian dari kondisi historis yang lebih luas yang berfungsi sebagai respon terhadap konsep modern dan memiliki hubungan dalam filsafat, seni, arsitektur, komunikasi, dan bidang lainnya. Pendekatan postmodern menjelaskan bahwa konselor menyediakan kesempatan bagi konseli untuk mengkonstruksi cerita dominan yang dibawa pada saat konseling. Konseling didorong untuk menulis kembali cerita tersebut dengan melihat masa lalu dan masa depan konseli. Adapun teknik yang digunakan untuk mengatasi masalah subjek pada pendekatan postmodern adalah teknik scaling questions atau pertanyaan berskala. Dan teknik yang digunakan pada pendekatan kognitif yakni self management. Oke, baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk, Nak. Iya, Pak. Oke, silakan dulu. Iya, Pak, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah kalau kamu dalam keadaan sehat. Tadi sebelum ke sini kamu belajar apa? Fisika, Pak. Oh, fisika. Bagaimana pelajarannya? Menyenangkan, Pak, apalagi kan pelajaran itu yang paling saya senang. Oh, baguslah. Kamu memiliki semangat belajar yang baik. Iya. Dengar kemarin kamu menyenangkan banyak permainan di lomba pramuka tingkat menengah ya. Kamu juga berhasil menghibur semua orang saat acara berpesan kelas 12 dengan suara nyanyianmu. Kamu benar-benar siswa yang berbakat dan cerdas. Bapak bangga padamu, Nak. Alhamdulillah, Pak, tapi pujian Ibu terlalu berlebihan. Saya kan jadi merasa malu. Oh iya, tidak biasanya kamu datang ke ruangan Bapak. Apa yang bisa Bapak bantu? Iya, Pak, saya ingin melakukan konsultasi dengan... Oh begitu ya.
Apakah sebelumnya kamu sudah pernah melakukan konseling? Sudah pernah Pak. Oh iya, jadi kamu sudah tahu konseling itu apa ya? Konseling itu bantuan yang diberikan oleh guru BK kepada siswa untuk membantu menyelesaikan masalah. Maaf Pak, kalau saya salah soalnya saya sudah agak lupa. Kamu tidak salah kok. Jadi begini, konselor adalah bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi, dan konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lainnya. Bagaimana, Dek? Kamu sudah paham? Paham Pak. Sebenarnya ada yang ingin saya ceritakan kepada Bapak, tapi saya takut cerita saya akan diketahui orang lain. Oh, kalau begitu kamu tidak perlu khawatir. Bapak akan menjaga rahasia kamu, sebab dalam konseling itu memiliki kode etik yang salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu takut ataupun ragu untuk menceritakan masalah kamu. Masalah kamu tidak akan diketahui oleh orang lain. Baguslah jika benar begitu Pak. Oh iya, jadi sekarang coba kamu ceritakan masalah apa yang sedang kamu hadapi. Jadi begini Pak, saya merasa akhir-akhir ini saya merasa malu dan tidak bersemangat datang ke sekolah karena teman-teman saya mengucilkan saya karena saya pernah berbuat salah sama mereka Pak. Oh, kalau boleh Bapak tahu masalah apa yang kamu perbuat sama teman-teman kamu? Jadi begini Pak, kemarin saya menjahili teman-teman saya berkata ibu guru sedang menuju ke kelas dan membuat teman-teman saya panik karena pada saat itu kebetulan banyak tugas yang harus diselesaikan di hari itu. Tapi kenyataannya ibu guru sebenarnya tidak datang dan hal itu membuat teman saya jengkel dan membuat saya merasa dikucilkan. Jadi kamu merasa dikucilkan dan malu terhadap teman-teman kamu sehingga kamu sering bolos sekolah. Iya Pak, saya merasa sudah tidak punya teman lagi. Jadi saya selalu merasa kesepian karena saya tidak pernah lagi memulai pembicaraan kepada teman-teman saya. Dan cerita kamu tadi dapat Bapak simpulkan bahwa kamu merasa sudah tidak punya teman lagi. Kamu merasa sangat dikucilkan di kelas dan kamu sering merasa kesepian. Akhirnya kamu memilih untuk membolos dan tidak mengikuti pelajaran. Ya, Bapak akan memberikan daftar kegiatan untuk diisi. Kamu isi sesuai dengan jadwal sebelumnya ya. Iya Pak. Oke, apakah kamu sudah selesai? Sudah Pak. Oke, dari sini terlihat bahwa kamu ingin memulai pembicaraan bersama teman-temanmu terlebih dahulu. Kamu akan mengurangi rasa canggung di dalam kelas sehingga kamu bisa akrab dengan teman kelasmu. Dan kamu berani minta maaf atas kesalahan yang telah kamu perbuat kepada teman-temanmu. Saya harus meminta maaf kepada teman-teman saya dan memberanikan diri untuk memulai pembicaraan dengan teman-teman saya agar saya bisa akrab lagi dengan mereka. Nah, itu adalah ide yang bagus. Kau memang anak yang cerdas. Bapak sangat setuju mengenai apa yang kamu rencanakan. Bapak yakin kau pasti bisa. Oke, baiklah. Sekarang Bapak akan membantu menyusun agendamu agar kamu bisa akrab lagi dengan teman-temanmu sehingga kamu bisa rajin dan kembali masuk sekolah. Iya Pak. Oke, kamu kan sudah memilih sendiri punishment dan reinforcement dari kontrak yang telah kita sepakati. Bapak percaya kamu dapat melaksanakannya dengan baik. Bapak yakin kamu akan jujur atas apa yang kamu lakukan. Saya akan berusaha melakukannya Pak. Oke, minggu depan kita akan melakukan evaluasi kegiatan kamu. Dan kita akan melihat apakah kamu benar-benar mengikuti jadwal dengan baik atau tidak. Dan agar determen ini dapat berjalan dengan lebih lancar, Bapak akan menginformasikan hal ini pada kedua orang tuamu agar ketika kamu berada di rumah mereka bisa membantumu dan dengan tahu untuk menaati semua jadwal yang telah kamu buat. Baiklah Pak, terima kasih atas waktunya. Saya akan berusaha melakukannya dengan baik. Oke, baguslah. Apa masih ada yang perlu Bapak bantu dari kamu? Saya rasa cukup Pak.
Oh baiklah jika begitu, kita cukupkan pertemuan hari ini ya. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Saya permisi, kita les Pak. Oh sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak. Ya waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini deh? Alhamdulillah baik Kak. Kak sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh ya, kalau tidak salah kamu ini siswi dari kelas 11 IPA 1 ya? Iya Kak, saya juga sudah satu. Kelas 11 IPA 1 terkenal pintar-pintar dan cantik-cantik loh. Kak bisa saja. Kamu ingin bertemu kakak pasti karena kamu punya sesuatu yang ingin dibicarakan dengan kakak ya? Iya Kak, saya merasa punya masalah Kak, tapi saya tidak tahu harus menceritakannya kepada siapa Kak. Oke, jadi kamu bisa menceritakan masalahnya kepada kakak. Kakak dengan senang hati mendengar cerita mengenai masalah yang sedang kamu alami. Tapi saya takut Kak, masalah saya ini nantinya akan tersebar sampai ke orang tua saya. Saya takut orang tua saya tahu Kak. Sebelumnya kakak ingin bertanya kepada kamu, apakah kamu pernah mengikuti proses konseling? Saya belum pernah Kak. Oh jadi belum pernah ya mengikuti sesi konseling. Baiklah kalau begitu kakak akan menjelaskan terlebih dahulu apa ini proses konseling biar kamu mengerti jadi proses konseling adalah suatu layanan secara profesional dalam bentuk tatap muka untuk membantu konseling yang sedang memiliki masalah. Nah, dalam proses konseling ini terdapat asas-asas yang perlu dipatuhi oleh seorang konselor seperti asas kerahasiaan. Nah, di antaranya asas kerahasiaan, asas kesukarela, asas keterkakaan dan masih banyak asas lainnya. Jadi di sini kamu tidak perlu khawatir untuk menceritakan permasalahan kamu kepada kakak, karena yang tahu permasalahan ini nantinya hanya kamu dan kakak selaku konselor, dan jika ada orang lain yang mengetahui perihal masalah itu sudah pasti harus dengan persetujuan kamu sendiri. Jadi kamu tidak perlu takut ya. Dalam proses konseling juga itu terdapat batas waktu kira-kira 45 menit. Bagaimana kamu setuju dengan waktu itu? Oh jadi seperti itu. Alhamdulillah jika kamu sudah paham. Sekarang kamu bisa menceritakan masalah yang sedang kamu hadapi kepada kakak. Jadi begini Kak, saya merasa akhir-akhir ini saya merasa malu dan tidak bersemangat datang ke sekolah karena teman-teman saya yang mengucilkan saya karena saya pernah berbuat salah pada mereka Kak. Dikucilkan kenapa? Iya Kak, jadi begini Kak, kemarin saya menjalili teman-teman saya. Saya berkata, ibu guru sedang menunjuk ke kelas dan membuat teman-teman saya panik. Karena pada saat itu kebetulan banyak tugas yang harus diselesaikan di hari itu, tapi kenyataannya ibu guru sebenarnya tidak datang. Dan hal itu membuat teman saya jengkel dan membuat saya merasa dikucilkan. Oh, dengan kata lain, kamu merasa dikucilkan dan malu terhadap teman-teman kamu sehingga kamu sering bolos sekolah. Iya Kak. Iya Kak, saya merasa sudah tidak punya teman lagi. Jadi saya selalu merasa kesepian karena saya tidak pernah lagi memulai pembicaraan kepada teman-teman saya. Oh, dari cerita kamu tadi dapat Bapak simpulkan bahwa kamu merasa sudah tidak punya teman lagi. Kamu merasa dikucilkan di kelas dan kamu sering merasa kesepian dan akhirnya kamu memilih untuk membolos dan tidak mengikuti pelajaran. Iya Kak. Oke, pada skala 1 sampai skala 10 berapa persen kamu bahwa masalah ini dapat terselesaikan? Pada skala 2 Pak. Misalkan di sini kakak mempunyai kantong ajaib yang bisa mengakalkan segala permintaan atau harapan, apa yang akan kamu minta? Saya ingin akrab lagi dan tidak canggung dengan teman-teman saya, sehingga saya tidak canggung dan tidak merasa dikucilkan lagi di kelas, agar saya tidak terdorong lagi untuk bolos dan tidak mengikuti pelajaran Kak. Oke, jika kamu mengatakan ingin akrab dan tidak canggung lagi dengan teman-temanmu, apakah kamu berani mengakui kesalahanmu dan memulai percakapan terlebih dahulu? Iya Kak, saya bisa. Saya akan memulai pembicaraan dan meminta maaf terlebih dahulu kepada teman saya atas apa yang telah saya perbuat kepada mereka. Kakak senang sekali dengan apa yang kamu lakukan, dan apabila benar dilakukan dengan sungguh-sungguh, kamu pasti bisa menyelesaikan masalah yang sedang mengganggu itu.
Pada skala 1 sampai 10, Pada skala 1 sampai 10, seberapa penting keputusan ini harus kamu buat? Harus kamu pilih? pada skala 9, Pak. Baik, kapan kamu bisa melakukannya? Saya ingin secepatnya, Kak, karena saya ingin rajin masuk sekolah. Sudah banyak mata pelajaran saya yang ketinggalan. Jadi besok saya akan mulai melakukan hal itu, Kak. Oke, lebih cepat lebih baik ya. Dan harapan kamu untuk akrab lagi kepada teman-temanmu akan terjalin lagi dan kamu sudah tidak punya alasan untuk tidak mengikuti pembelajaran lagi. Baiklah, dari awal sampai akhir kita sudah membicarakan permasalahan kamu, yaitu bahwa kamu merasa sudah tidak punya teman lagi, kamu merasa sangat dikucilkan di kelas dan kamu sering merasa kesepian dan akhirnya kau memilih untuk membolos dan tidak mengikuti pelajaran. Ada hal lain yang ingin kamu sampaikan kepada kakak? Itu saja, Kak. Kalau begitu, Kak, saya izin pamit. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.